Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Nang, Muslim Gaul dan Bro Anang Subur SKM MPH. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT. Kita lanjutkan tentang dabbah manusia alien di dalam Al-Quran. Disebutkan ini bumi dan ini bulan, gambarnya kalau dari ngasar seperti itu. Kemarin bahwa kita bahas di surat 42 Asy-Syura Musyawarah ayat 29, jelas dijelaskan, diinformasikan oleh Allah dan ditetapkan seperti itu. Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kuasanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang ada disebarkan pada keduanya. Disebarkannya banyak sekali dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaknya. Manusia termasuk dabbah. Seperti ayat-ayat Al-Quran sebutkan juga iptek manusia setelah terbang ke luar angkasa sampai ke bulan dan seterusnya, bahkan sudah punya gambar yang bagus seperti ini, seakan-akan ini ada garis orbit atau erdalnya ya. Air erdalnya ini adalah karena hukum graviti yang Allah tentukan seperti itu. Ini bumi kita, ini bulan, keduanya mengorbit atau tawaf di matahari kita. Matahari artinya bintang. Kalau matahari satu seperti ini punya tata surya, kemungkinan punya planet seperti bumi, punya kehidupan juga akan sama. Kita dapat informasi dengan sains para ilmuwan bahwa ternyata matahari kita itu salah satu yang nggak nampak, itu mungkin di pinggir-pinggir sini. Kalau ngitari dari satu galaksi kita, yaitu Milky Way atau yang disebut dengan Bima Sakti. Kita bisa lihat ini. Di sini mungkin luar biasa putarannya, energinya. Jadi energinya sentripegal dan sentrifugalnya, hukum graviti, termasuk semburan ledakan energi di sini lebih hebat. Sehingga struktur atomnya mungkin juga akan beda. Jadi makhluk yang ada di sini, kalau seperti di planet bumi ada manusia, hewan dan sebagainya, itu juga akan beda yang ada di sini, agak deket-deket sini ya. Kemungkinan yang agak samaan dengan manusia ya sekitar sama, tetanggaan yang deket-deket sini. Jumlahnya adalah 200 sampai 400 miliar. Jumlah ini, kita posisinya matahari kita di sini. Kita bisa bayangkan jumlahnya 200 matahari sampai 400 miliar matahari atau bintang. Posisinya seperti ini. Jelas di situ secara probabilitas kalau kita lihat dengan teori probabilitas, maka makhluk di sini itu juga sebanyak itu. Karena kalau dia punya misalnya satu bintang saja atau satu matahari, punya planet seperti bumi, maka kehidupan di satu galaksi sini juga jumlahnya akan sekitar ratusan miliar. Jadi dabbah itu manusia termasuk dabbah, hewan juga dabbah. Jadi yang ada di bumi, yang di luar planet bumi seperti dijelaskan tadi dari foto-foto itu, secara teori probabilitas nggak mungkin, nggak ada yang sama seperti bumi itu. Sekitar-sekitarnya mesti sama. Apalagi ke situ makhluknya beda gitu ya. Karena jelas kepadatan daripada atomnya kan beda. Inti atomnya dan sebagainya mungkin juga sama, mungkin juga nggak sama gitu. Kita tidak tahu, teknologi kita belum nyampe ke sana. Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran sindir, jika Allah menghendaki nincaya dia memusnahkan kamu wahai manusia, dan dia datangkan yang lain sebagaimana penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Artinya di tetangga-tetangga galaksi, satu galaksi itu ada tetangga-tetangga seperti manusia ini gitu. Jadi kita bisa ngerti itu. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dan bumi dan seterusnya ini. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Artinya apa? Di sana ada makhluk-makhluk yang mirip gak seperti planet bumi itu, dan dia terbit matahari itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Dorema dek, ya cak ya. Waduh, ini barang-barang gede-gede banget ini. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.